wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para kanca Tanjung Enim Radio. Feni kembali hadir menemani para kanca di edisi Ramadan. Yaitu ada sedan seputar Ramadan 1443 Hijriah. Nah, di sini Ferry kembali hadir tepat di hari ke-6 Ramadan ya. Di sini kita akan mengupas seputar tentang ibadah puasa. Nah, bagaimana tuh para kanca di rumah? Ada yang puasa, ada yang enggak? Saya harap puasa semua dong ya pastinya. Iya nih, kita pada hari yang luar biasa ini kita kembali kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Hari ini kita udah kedatangan Ustadz Haji Syahril SHM SHMHI. Betul, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya luar biasa. Kalau nggak salah para kanca Tanjung Enim Radio, sedikit informasi, beliau ini juga merupakan Ketua Yayasan Pesantren Ulil Albab Muara Enim. Dan beliau juga merupakan Ketua Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Muara Enim. Betul Ustadz? Betul. Alhamdulillah. Nah para kanca Tanjung Enim Radio udah penasaran nih dengan tema apa kita pada hari ini. Dan tidak lupa juga acara kita terselenggara atas kerjasama dengan Satker Humas Bukit Asam. Nah tema kita pada hari ini Ustadz boleh disapa dulu dong para kanca Tanjung Enim Radionya. Baik para kanca Tanjung Enim Radio, apa kabar? Alhamdulillah semoga baik ya. Sehat ya. Di hari yang ke-6 bulan Ramadan ini mudah-mudahan sehat walafiat dan bisa melaksanakan ibadah puasanya dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini ada tema pilihan nih sepertinya ya, tidak jauh dari seputar Ramadan. Nah, apakah tema kita hari ini yaitu adalah orang pilihan di bulan Ramadan. Nah, orang pilihan seperti apa nih? Kayaknya pilihan nih banyak. Kita akan tanya langsung sama Ustadz Haji Syahril. Orang pilihan seperti apa sih di bulan Ramadan ini? Monggo silakan Ustadz, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahrul Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para kanca Tanjung Enim Radio yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang ke-6 ya. Sekarang yang ke-6 alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan yang pasti alhamdulillah ini merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita masih mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Salawat seiring salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para kanca Tanjung Enim Radio yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Tadi sesuai dengan temanya manusia atau orang pilihan dalam bulan suci Ramadan. Namun saya akan awali saya kutip dari sebuah karya buku Buya Hamka ya. Yang menceritakan ada seorang raja yang bernama Iskandar Zulkarnain. Pada saat satu perjalanan dia perintahkan kepada para prajuritnya, wahai prajuritku, nanti malam kita akan melewati sebuah sungai. Saya perintahkan kepada seluruh prajurit agar ketika melintasi sungai itu karena gelap, maka apapun yang kalian injak, ambil dan simpan di dalam tas kalian. Karena sudah masuk proses perjalanan itu, akhirnya ketika melintasi sungai, ada kelompok prajurit pertama yang tidak mengindahkan perintah raja tersebut. Dia menganggap
bahwa yang dilintasi pasti batu-batu biasa. Jadi tidak perlu kita ambil, tidak perlu kita masukkan ke dalam tas. Sesuai perintah tadi ya Sesuai Ustaz ya. perintah. Jadi kelompok prajurit pertama ini tidak mengambil satupun apa yang dia injak. Ada kelompok prajurit yang kedua, dia ambil sekedarnya baik. Karena untuk menjalankan perintah raja, maka dia ambil sedikit. Tapi kelompok prajurit yang ketiga, dia mengambil sebanyak mungkin. Apa yang dia injak, dia ambil. Apa yang dia injak, dia ambil. Dia masukkan ke tas sehingga memang agak berat yang dibawanya. Sehingga sampailah di pagi hari. Ternyata kata raja, coba kalian cek apa yang ada di dalam tas kalian itu, apa yang kalian masukkan ke dalam tas semalam. Betapa terkejutnya ternyata isinya adalah intan berlian. Subhanallah. Yang diambil di Intan perjalanan berlian, tadi yang dikira diambil dalam batu tadi Ustaz ya. Jadi kelompok yang pertama menyesal luar biasa. Kenapa kami tidak ambil? Kenapa kami tidak mengikuti perintah raja? Menyesal luar biasa. Kelompok yang kedua sedikit menyesal karena dia ngambil sekedarnya sedikit. Dan kelompok yang ketiga berbahagia karena dia mendapatkan intan berlian cukup banyak. Ini tamsil dalam bulan suci Ramadan. Kita lihat ada 3 tipe manusia. Tipe yang pertama tadi dia tidak ambil apa yang diperintahkan raja. Dan tipe orang pertama dalam bulan suci Ramadan dia tidak ambil perintah Allah. Dia biarkan saja karena Ramadan setiap tahun dilaksanakan. Pasti gitu ya. Pasti tidak ada satu hal yang istimewa dia anggap. Sehingga dia biasa-biasa saja. Sehingga dia tidak berpuasa, tinggalkan sholat, tidak silaturahim, tidak buka bersama, tidak ikut semua apa yang dilakukan umumnya atau lazimnya orang-orang berpuasa. Tetapi dia tidak mendapatkan keberkahan Ramadan, dia tidak mendapatkan rahmat Ramadan, dia tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang pertama ini cukup menyesal ketika nanti di yaumil qiyamah dia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu tipe orang yang kedua mengambil sekedarnya saja. Asal menjalankan perintah. Orang puasa ikut puasa gitu Ustaz ya. Tapi tidak sholat, tapi tidak beramal, tidak beramal soleh. Sehingga dia memang ikut haus dan lapar tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah. Artinya dia masih termasuk orang yang menyesal karena banyak dosa, banyak salah tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Tapi tipe orang yang ketiga ini orang yang bahagia. Orang yang ketika masuk Ramadan dia sambut dengan senang dan bahagia. Ketika masuk Ramadan dia berpuasa, dia jaga puasanya. Kemudian masuk Ramadan dia aktif pergi ke masjid, sholat tarawih berjamaah. Kemudian dia dalam bulan suci Ramadan dia aktif bersedekah. Masuk bulan suci Ramadan dia aktif baca Quran sampai berapa kali khatam. Dan ketika masuk bulan suci Ramadan banyak amal-amal soleh yang dia lakukan. Maka insya Allah orang yang tipe ketiga ini mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan maghfirah dari Allah, kemudian mendapatkan ibkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Karena sesungguhnya bulan suci Ramadan itu adalah syahrul ibadah, bulan ibadah. Kenapa disebut sebagai bulan ibadah? Karena apapun yang kita lakukan, aktivitas yang kita kerjakan itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya berlipat ganda. Sayang kalau kita tidak manfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk perbanyak ibadah. Karena kita belum tentu akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Harusnya Ramadan yang saat ini yang kita temui tetap kita optimalkan, tetap kita maksimalkan ibadah. Kita anggap ini adalah bulan suci Ramadan yang terakhir. Supaya kita bersungguh-sungguh istiqomah dan niatkan ibadah itu sungguh karena Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut sebagai syahrul ibadah, duduknya kita dinilai ibadah, tidurnya kita dinilai ibadah, apalagi mencari nafkah. Apalagi kita tambahi dengan ibadah-ibadah lainnya, ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh.
para kanca yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang pilihan yang dimaksud dengan tema kita pada hari ini adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dipanggil orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu pada bulan suci Ramadan sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang takwa. Tentu takwa ini kalau orangnya adalah disebut sebagai muttaqin. Muttaqin. Maka tahapan untuk menjadi muttaqin itu ada 4 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah muslim. Tentunya ibadah Ramadan ini karena ini termasuk dalam rukun Islam, arkanul Islam. Rukun Islam yang ketiga, puasa dalam bulan suci Ramadan, maka seorang muslim itu wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Tapi setelah muslim tentulah dia harus melalui menjadi seorang mukmin. Mim yang kedua adalah mukmin, orang yang beriman kepada Allah. Karena banyak muslim tapi belum tentu mukmin. Betul sekali. Banyak orang Islam tapi tidak berpuasa. Masih banyak orang Islam tapi tidak sholat. Masih banyak orang Islam tapi tidak zakat dan sebagainya. Hanya Jadi, Islam KTP ya, betul, Ustaz ya betul. biasanya. Maka dia lalui untuk menjadi seorang muttaqin tadi, tahapan yang pertama adalah muslim. Tahapan yang kedua adalah mukmin. Lalu apakah orang mukmin itu bisa menjadi muttaqin? Harus melalui tahapan yang ketiga, yaitu muhsin. Muhsin itu adalah orang yang merasa diawasi oleh Allah. Kenapa? Karena banyak orang yang beriman tapi tidak jujur. Masih ada. Beriman dia kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada malaikatnya, tapi ternyata masih tidak jujur. Masih korupsi, masih mau mencuri karena merasa tidak diawasi oleh Allah. Kalau dia sudah mukmin tentulah harus melalui muhsin, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah Umar ibnu Khattab menguji seorang pengembala kambing yang saat itu banyak sekali kambingnya, sehingga kata Umar ibnu Khattab, coba kau berikan 1 kambing, kau jual kepadaku. Tentulah yang punya tidak tahu karena saking banyaknya. Tapi kata pengembala kambing itu, memang orangnya tidak tahu, tapi ainallah, di mana Allah? Tentunya Allah melihat. Maka ini adalah sifat muhsin, ya, merasa diawasi oleh Allah. Dan ini sangat penting ketika kita berada di satu tempat, contoh dalam kondisi berpuasa, kita bisa saja diam-diam minum. Iya, orang tidak tahu ya Ustaz ya, kita berada di rumah makan kan. Tapi karena sekali. kita muhsin tadi merasa diawasi oleh Allah, takut kita minum karena otomatis kita bukan lapar dan dahaganya saja, tapi semua yang hal-hal yang mendapatkan pahala ketika kita berpuasa tetap kita jaga. Nah, apakah ketika sudah muhsin langsung jadi muttaqin? Tentu tidak. Ada satu tahapan lagi, yaitu mukhlis. Harus menjadi orang yang ikhlas. Tentu banyak orang yang berpuasa, banyak orang yang merasa diawasi oleh Allah tapi masih riya. Iya, betul masih sekali, ingin Ustaz. dilihat-lihat. Betul, iya. Dan mukhlis ini ukurannya bukan orang yang dilihat misalnya di media sosial. Tentu tidak. Ukuran untuk orang ikhlas itu bukan di sana tapi di hati orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang sulit banget ya Ustaz ya namanya ikhlas. Terkadang dari mulut kita tuh bisa ikhlas, betul. Tapi hati itu susah sekali gitu ya. Ada hal tertentu Kadang-kadang ya. kita melihat secara kasat mata, oh ikhlasnya orang itu. Padahal belum tentu. Belum tentu Ustaz ya. Ada juga yang orang yang menurut kita, oh kok dipublikasikan sombong sekali, riak sekali, tapi ternyata dia ikhlas karena Allah. Jadi ukuran ikhlas itu yang bisa mengukurnya hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lihat dari luar bahwa orang itu itu riak, itu dipublikasikan di media. Belum tentu, siapa tahu dia untuk memotivasi yang lain. Iya, siapa tahu untuk dia
mempublikasikan, Membuka hati orang ya. membuka hati ya, sambil dia ingin transparan melaporkan sesuatu. Misalnya dia mendapatkan amanah, uang itu harus dia berikan, maka dia harus Betul. publikasikan. Itu yang menjadi tahapan-tahapan, yaitu muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, baru insya Allah akan mendapatkan gelar tertinggi muttaqin. Maka mudah-mudahan insya Allah kita bisa menjadi orang-orang pilihan ketika masuk bulan suci Ramadan ini. Kita manfaatkan sebanyak mungkin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bulan suci Ramadan itu adalah syahrul ibadah. Lalu yang kedua, bulan suci Ramadan itu disebut sebagai syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Karena dalam bulan suci Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Maka sayang sekali kalau di bulan suci Ramadan itu kita tidak manfaatkan untuk perbanyak tilawah Quran. Kita membaca Al-Quran, kalau memang bisa kita sampai khatam Al-Quran. Tapi insya Allah yang Allah lihat itu adalah keistiqomahan dan kesungguhan kita untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, bulan suci Ramadan disebut sebagai syahrul jihad, bulan untuk kita bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, yang nantinya kesungguhan itu insya Allah nanti akan masuk kepada syahrul fat, bulan kemenangan. Dan bulan kemenangan itu diukur ketika sudah masuk 1 Syawal, maka insya Allah disitulah kemenangan yang hakiki. Kalau memang kita bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah dalam bulan suci Ramadan, maka insya Allah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah dan akan dibersihkan dari dosa-dosa kita terdahulu. Amin. Para kanca Tanjung Enim Radio yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat sayang kalau di bulan suci Ramadan ini kita tidak manfaatkan untuk perbanyak ibadah. Sangat disayangkan kalau kita tidak perbanyak untuk minta ampun atau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sangat disayangkan kalau kita tidak membuka dan membaca Al-Quran, dan sangat disayangkan kalau kita tidak perbanyak untuk sedekah dan amal-amal yang lainnya. Mungkin ini saja sementara yang dapat saya sampaikan. Kira-kira ada hal-hal yang mungkin ingin kita diskusikan sama-sama dengan para kanca. Para kanca mungkin ada yang ingin bertanya, boleh. Itu mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan Ustadz ya. Benar. Untuk yang tadi bahwa kita harus memperbanyak ibadah. Nah, di sini mungkin salahkah kita gitu ya? Atau bahasanya seperti apa ya? Gini, kita secara kita bekerja kan ada waktu yang kita harus memang dengan pekerjaan kita, dan ada jeda istirahat sedikit yang kita harus mengejar nih tadarus kita. Nah, hanya kesempatan mungkin sebagian agak sedikit panjang waktunya adalah ketika kita mau selesai berbuka puasa, kita makan terus mau menjelang tarawih itu kita cepet-cepet nih ke musola. Tapi di musola dengan sambil membawa Al-Quran. Nah, kita tadarus di masjid itu, terus tapi orang sudah rame gitu, tadinya misalkan itu ada perasaan saya sendiri yang berkata, duh nanti orang pada bilangin gitu ya. Ada terdengar, alah ini banget gitu loh. Nah, bagaimana cara kita menyikapi supaya kita tuh tetap masih menutup ya udahlah gitu loh. Atau seperti apa Ustadz yang menyiasati biar kita, karena kan kita harus mengejar nih Ustadz ya. Apalagi kita berlomba-lomba untuk inilah waktu yang cepat duluan. Masih sepi memang pada saat itu. Tapi bergulir orang udah rame. Sayang kan Ustadz, waktu yang mungkin masih panjang untuk kita ngaji dibanding kita dengan diam, bengong, itu gimana Ustadz? Boleh dibantu? Ya, jadi memang upaya kita untuk mengejar akhirat, jangan sampai meninggalkan dunia. Karena di dalam surah Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ إِلَى الْآخِرِ الْآيَةِ. Di situ Allah perintahkan cari oleh kamu, وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ. Cari apa yang dianugerahkan Allah, nikmat yang begitu banyak untuk bekal akhirat. Jadi
walaupun dalam kondisi apapun tetap kita mau baca Quran, tetap kita mau sholat, tetap kita mau ibadah. Karena memang Allah perintahkan cari bekal untuk bekal kita di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kau tinggalkan hakmu di dunia. Jadi kalau kita sedang bekerja, misalnya kita sempatkan hanya sempat tadi ya, ada waktu-waktu khusus, padahal kita sedang mencari nafkah, maka kita sempatkan untuk tetap dunia kita kejar, tapi akhirat juga tetap kita kejar. Jadi dunia tetap kita laksanakan, tapi akhirat tidak kita lupakan. Maka ada waktu-waktu khusus yang kita kejar, karena itu memang perintah Allah untuk perbanyak bekal kita di akhirat. Maka otomatis orang akan memahami kalau kita dalam kondisi yang sangat sibuk hanya sempat untuk baca Quran ketika di dalam musola atau masjid. Sehingga itu perasaan kita bahwa orang lain ini mengira kita ria, ini sombong gitu, dan gitu kan? sebagainya. Tapi sebetulnya kalau orang yang paham tentu tidak. Oh, ini orang yang sibuk, tapi waktu dia untuk baca Quran hanya waktu ketika sholat, ketika sedang berada di masjid. Dan membaca Al-Quran itu justru harus dizahirkan walaupun tidak dengan suara yang besar. Ya, jangan kita dalam hati membaca Quran. Oh, nggak boleh Ustaz ya? Iya, sebetulnya boleh tetapi lebih utama kita gitu. dizahirkan. Cuman jangan sampai mengganggu orang lain. Kita baca Quran pelan-pelan kan. Itu bisa kita lakukan. Jadi tetap saja kita istiqomah kalau memang kita hanya sempat untuk baca Quran pada saat itu, dan yang nilai bukan orang lain tapi Allah Subhanahu wa taala dan kesungguhan kita untuk membaca Al-Qur'an itu. Jadi memang Allah memang perintahkan tawazun, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Sebagaimana sering kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena dua-duanya kita butuh. Kebahagiaan di dunia kita perlu, kemudian kebahagiaan di akhirat juga itu keinginan kita yang utama. Jadi terus saja, lanjut saja kalau kita ingin baca Quran ketika sedang berada di masjid, cuman kita menyesuaikan kondisi suara, jangan sampai mengganggu orang yang sholat. Betul sekali. Terkadang juga kita dengan suara kecil ya Ustaz ya. Tapi karena namanya ini ya, terus ya akhirnya suara kita deh mengecilnya seperti tanpa suara jadinya kan. Ya, agak sedikit karena gimana. ada perasaan ya, perasaan itu apa mengganggu atau tidak. Iya gitu kan Ustaz kan. Terkadang hanya ini dibilang kan. Ya luar biasa sekali nih para kanjutan ini radio, tema yang sangat menarik sekali. Maka mungkin para kance yang hanya tadinya, saya hanya seperti kata Ustaz tadi, hanya ikutin aja deh gitu ya. Sama seperti orang ke satu. Nih si kelompok pertama mengatakan bahwa sekedarnya aja. Nah ayo mulai dari sekarang untuk para kance, ayo dong jangan jadi orang yang grup pertama Ustaz ya. Harus menjadi grup yang kedua. Nah terus jika untuk menjadi orang pilihan ini di bulan Ramadan ini sangat sulit. Terkadang Ustaz ya. Bagaimana cara kita agar lebih lagi tidak merasa aku nih udah sholat gitu ya. Saya sudah puasa sesuai anjuran Allah. Apakah saya sudah menjadi orang pilihan belum seperti itu Ustaz? Ya begini, kita kalau bersungguh-sungguh apapun yang kita lakukan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, tentunya itu merupakan hidayah. Karena hidayah ini tidak bisa datang ke semua orang, walaupun dia seorang muslim sekalipun. Karena laisa alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Bukanlah kamu yang memberikan hidayah, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Mungkin banyak orang muslim tapi belum mau berpuasa. Dia malas karena belum mendapatkan hidayah Allah. Kita lihat saja ketika sholat Jumat itu, orang banyak yang datang ketika melaksanakan sholat Jumat, tapi banyak juga yang berada di luar tidak melaksanakan sholat. Padahal kemampuannya dari sisi ilmu, dari sisi harta, dari kelebihan-kelebihan lainnya dibanding dengan orang yang tadi mendapatkan hidayah, dia melaksanakan sholat,
tentunya sangat jauh, tapi karena dia belum mendapatkan hidayah dari Allah sehingga menganggap biasa-biasa saja. Nah, datang lagi nih Ramadan, bakal puasa lagi. Nah, itu dia merasa justru Ramadan menjadi menjadi halangan dia ketika datang bulan Ramadan. Tapi kalau orang-orang pilihan, orang-orang yang sudah dikehendaki oleh Allah, bahagia, senang ketika datang bulan suci Ramadan. Bahkan mereka ingin sekali, sering dalam bulan Ramadan itu dalam 12 bulan itu ada beberapa bulan Ramadan, keinginannya luar biasa. Tetapi karena Allah memberikan satu bulan Ramadan yang memang bulan penuh keberkahan, bulan suci ini hanya satu bulan di bulan suci Ramadan, tentulah orang-orang pilihan itu memanfaatkan. Karena di dalam bulan suci Ramadan itu tuftahu fihi abwabul jannah, dibukanya pintu sorga. Dibukanya pintu sorga seluas-luasnya, tuftahu fihi abwabul jahim, ditutupnya pintu neraka. Nah, kesempatan orang ketika bulan suci Ramadan, kita lihat Allah memberikan semangat motivasi yang tinggi kepada semua manusia, semua umat Islam. Yang tadinya tidak sholat, ikut dalam bulan suci Ramadan sholat. Yang tadinya tidak puasa, ikut ketika bulan suci Ramadan puasa. Masih ada niat-niat baik itu. Dan itu diberikan kesempatan oleh Allah. Semangat girah itu beda ketika di luar bulan suci Ramadan dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang biasanya masjid sepi, ketika masuk Ramadan ramai. Ketika masuk bulan suci Ramadan, orang-orang rajin bersedekah. Celengan itu selalu penuh, lebih banyak dari bulan-bulan lainnya. Orang yang tadinya jarang baca Quran, tiba-tiba ketika masuk bulan suci Ramadan ingin tadarusan. Itu semangat itu diberikan Allah kepada semua orang. Yang tadinya orang jarang ke masjid datang ke masjid. Itu semangat itu tinggi ketika di dalam bulan suci Ramadan, karena tuftahu fihi abwabul jannah, dibukanya pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutupnya pintu neraka. Wa tughallu syayatin, dan dibelenggunya setan-setan. Dan di dalamnya fihi Lailatul Qadar. Di dalam bulan suci Ramadan itu yang istimewa, di dalamnya ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Lebih baik dari 1000 bulan. Dan ini yang dimaksud dengan pilihan itu, orang-orang yang tadinya ketika masuk di dalam bulan suci Ramadan semangat untuk beribadah kepada Allah, itulah termasuk orang-orang pilihan dan orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah. Dan ini kita sambut karena ini hidayah Allah. Kalau Allah sudah tutup hidayah di dalam diri kita ini, banyak ke orang itu ketika dikasih peringatan maupun tidak dikasih peringatan, tetap saja mereka tidak beriman. Ya, kenapa? Karena sudah fi qulubihim maradun, di dalam hatinya ada penyakit, bukan disembuhkan penyakitnya, fazadahumullahu marada, malah Allah tambah penyakitnya. Jadi walaupun dinasihati, a'anzartahum am lam tunzirhum, dikasih peringatan atau tidak dikasih peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Nah, itu kenapa? Karena sudah ditutup oleh Allah hatinya. Mulutnya dikunci, pendengarannya sudah tertutup. Jadi susah untuk menerima kebenaran. Oleh karenanya kita kembali bersyukur, kita termasuk orang-orang yang masih dipilih oleh Allah. Kita termasuk orang-orang yang masih mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi sedikit kalimat Ustadz bahwa mengatakan orang sudah tertutup pintu hatinya. Iya. Itu atas izin Allah. Ya, di dalam Al-Quran memang dijelaskan. Nah, apakah sampai akhir hidupnya akan tertutup? Apakah ada mukjizat bakal atau seperti apa Ustaz? Apakah orang sudah ditutup hatinya sama Allah Subhanahu wa taala selamanya akan tertutup sampai di akhir hidupnya? Iya. Bahwasanya Allah sudah mengunci hati itu memang kalau sudah tertutup, baik pendengarannya, penglihatannya itu ditutup. Itu Allah berikan kabar kepada orang-orang supaya orang-orang itu mau bertobat. Orang-orang itu mau
minta ampun kepada Allah. Karena sebesar apapun dosa kita, kalau kita minta ampun, insya Allah Allah Maha Pengampun. Seperti itu. Iya, jadi pernah ada seorang yang sudah membunuh 99 orang. Satu saat dia menemui seorang orang alim lah ya. Dia bilang, saya ini ingin bertobat, kira-kira diterima enggak tobatnya? Karena sudah membunuh 99 orang, kata orang alim tadi, maka tidak akan diterima katanya amal ibadah kamu, karena sudah membunuh 99 orang, tidak diterima tobatnya. Maka akhirnya dilengkapilah itu, jadi 100 dibunuhnya. Jadi malah Karena makin ini ya Ustaz ya. makin marah dia, makin kesal. Tapi ketika ketemu dengan orang beriman, dia bilang, kalau saya ingin bertobat, kira-kira diterima enggak? Maka orang yang beriman tadi bilang bahwa insya Allah kalau kau bertobat sungguh-sungguh akan diterima oleh Allah. Maka pergilah engkau dari tempat engkau bermaksiat ini ke tempat orang yang bertobat. Nah, kalau engkau ingin bertobat, pergilah ke sana. Sehingga orang tersebut ketika dia berjalan, dalam perjalanannya belum sampai ke tempat dia ingin bertobat, ternyata malaikat akan menjemput nyawanya. Pertama, malaikat azab yang akan menjemput nyawanya, tapi ditahan oleh malaikat rahmat. Jangan, bukan engkau yang mencabut nyawanya, karena dia sudah ingin bertobat. Maka akulah, kata malaikat rahmat, yang akan mencabut nyawanya. Oh tidak, kata malaikat azab, karena dia sudah membunuh 100 orang. Akhirnya diutuslah malaikat penengah, kalian coba hitung mana yang lebih dekat dari dia tempat dicabut nyawanya ke tempat dia maksiat tadi, membunuh atau berbuat dosa, atau kau ukur tempat dia mau bertobat. Ternyata setelah diukur, ternyata lebih dekat tempat dia bertobat. Akhirnya malaikat rahmat yang mencabut nyawanya. Tidak sedikit orang yang banyak dosa selama ketika dia masih muda, banyak berbuat maksiat. Tapi karena dia sungguh-sungguh bertobat, taubatan nasuha, kemudian mendapat hidayah Allah, akhirnya dia diterima taubatnya, dan alhamdulillah dia bisa meninggal dalam keadaan beribadah, dalam keadaan husnul khotimah. Kita lihat ada orang-orang yang dulu banyak berkecimpung dengan minuman keras. Iya. Salah satu contoh saja, kita pernah dengar namanya seorang rocker namanya Gito Rolis ya. Oh iya. Gito Rolis itu kan selalu selalu berhubungan dengan minuman keras. Tidak jauh dari Tidak itu. jauh dari minuman keras. Tapi terakhir ternyata dia menjadi seorang pendakwah. Iya. Dan ya, dengar kisahnya bahwa ketika meninggalnya, subhanallah, dia dalam keadaan meninggal yang sangat baik. Artinya kita jangan sampai memvonis seseorang itu dalam kondisi sekarang. Kita lihat ketika dia meninggal dunia, di akhirnya itu ternyata dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ternyata dia taubat, dan taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun Allah memberikan informasi, tadi Allah mengunci hati, menutup telinga, mata, itu sebenarnya sebagai peringatan orang supaya kalau dia keburu mati belum sempat bertobat, maka dia termasuk orang yang tadi tidak mendapatkan hidayah Allah. Tapi kalau dia sempat bertobat, insya Allah mudah-mudahan dia juga matinya atau hidayah Allah turun kepadanya dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Iya. Tapi tahu nggak sih Ustadz bahwa si orang tersebut dirinya sendiri, si A, bahwa segala udah ditutup pintu hatinya sama Allah Subhanahu. Si A ini menyadari nggak bahwa dia itu sudah mulai dari mata, telinga, hati sudah ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang si A ini mengetahui nggak diri? Kan biasanya kan dari orang lain Ustadz ya. Yeah. Saya dia punya orang tua tuh. Masya Allah, kamu ini sudah ditutup pintu hatimu orang sama Allah. Ayo bertobat, ayo bertobat. Enggak, saya enggak. Orang saya puasa aja masih sering, walaupun 30 hari saya 5 puasa gitu. Kan gitu Ustadz ya. Ada yang saya cuma setengah hari gitu. Nah itu mengetahui nggak sih Ustadz si A itu sendiri gitu?
Kalau yang seperti itu masih ada kebaikan yang dia lakukan, masih sholat walaupun cuma satu waktu, masih puasa walaupun cuma 5 hari, artinya masih ada kebaikan di dalam hatinya. Yang dimaksud dengan memang orang yang tidak mau menerima kebenaran, dia sadar bahwa itu benar yang disampaikan, tapi dia tidak mau melakukannya. Untuk apa sholat? Toh banyak orang yang masih sholat, masih banyak berbuat dosa, berbuat maksiat. Nah, jadi dia sudah tahu bahwa itu yang dilakukan itu salah, tahu bahwa dia itu tidak melakukan perintah Allah, tapi karena nafsu yang ada di dalam dirinya dan bisikan syaitan di dalam dirinya itu sendiri yang membuat dia menjadi akhirnya keras kepala dan tidak mau melakukan itu. Sadar sebetulnya orang itu sadar. Sampai ketika pamannya Rasulullah Abu Thalib itu sangat mudah mengucapkan syahadatain itu, asyhadu alla ilaha illallah, tapi ternyata sampai mati tidak bisa mengucapkan itu. Bahkan ketika Rasulullah membimbing beliau dalam keadaan sakratul maut, ucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tidak mau terucap. Dia bisa mengucapkannya, tapi tidak mau mengucapkan itu, keras kan sudah ditutup hatinya. Nah, itulah pamannya Rasulullah yang membantu perjuangan Rasulullah sampai tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi dia kan bisa sehari-hari dalam bahasa dia, bahasa Arab kan. Bahasa Arab. Mudah sekali mengucapkan itu. Sama seperti orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi belum tentu ketika mati bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sulit, walaupun anaknya, cucunya membimbing dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak terucap. Kita ketika disuruh ngucap, dia cukup ngucap. Jadi ngikuti banyak. Mungkin ngucap. Tidak sedikit. Jadi maka kalau orang-orang yang ketika masih ada kebaikan di dalam hatinya, itu luar biasa, masih manfaatkan untuk banyak bertobat. Satu saat insya Allah dia bertobat. Satu saat dia akan dapatkan hidayah. Tapi kalau orang yang memang sudah tidak mau lagi, begal bahasa kita, tidak mau nian, dia sudah untuk apa? Mati sudah. Nah, itu sudah tertutup. Bebal kalau bahasa gitu Ustaz ya. Iya, yang seperti itu. Wallahu a'lam. Iya, oke nih para kanci Tanya Inim Radio. Nah tadi sudah mendengar apa yang sudah dibicarakan atau sudah disampaikan oleh Ustadz Haji Syahril, bahwasanya menjadi orang pilihan itu tergantung dari kita sendiri Ustadz ya. Mau kita mengikuti jalan jadi orang pilihan atau tidak itu dari diri kita sendiri. Boleh Ustadz ada sedikit pesan yang disampaikan? Baik, pesan kepada para kanci sekalian. Manfaatkan bulan suci Ramadan tahun ini kita sungguh-sungguh. Ini baru hari yang ke-6. Di hari selanjutnya kita optimalkan, kita maksimalkan, dan terus kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan semua perintah Allah khususnya dalam bulan suci Ramadan ini, agar kita menjadi orang-orang yang insan yang bertakwa, menjadi orang yang muttaqin. Dan mudah-mudahan jalan itu dipermudah oleh Allah dengan keberkahan-keberkahan lainnya. Amin. Baik berkah rezeki, berkah kehidupan, berkah keluarga dan sebagainya. Mudah-mudahan insya Allah para kance dan kami termasuk yang menyampaikan ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita menjadi orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz Haji Syahril SHMSI MHI ya beliau juga. Makasih banyak atas kesempatannya udah hadir di kita. Nanti next untuk pertemuan berikutnya ketemu lagi bareng Ustaz ya. Baiklah para kaji Tanya Inim Radio, Feni pamit dan bersama Ustaz pamit dari ruang dengar Anda. Sampai ketemu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.